Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anak yang sedang menonton video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar yaitu matematika kelas 2, yaitu tentang alat ukur. Jenis-jenis alat ukur panjang baku. Kemarin di video yang sebelumnya kita pernah membahas tentang alat ukur ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi supaya lebih paham. Panjang benda dapat diukur dengan alat ukur panjang. Berikut beberapa contoh alat ukur panjang bandul. Yang pertama, di situ ada gambar penggaris. Apa kegunaan penggaris? Untuk mengukur panjang garis atau benda yang pendek. Satuan panjang adalah sentimeter. Kemudian yang kedua ada gambar meteran kain. Kegunaannya untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Satuan panjangnya adalah sentimeter dan meter. Gambar yang ketiga ada meteran roll kecil. Ini kegunaannya untuk mengukur panjang kayu. Satuan panjangnya adalah sentimeter dan meter atau disimbolkan dengan cm dan m. Yang keempat, ada gambar meteran roll besar, yaitu untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Satuan panjangnya adalah meter atau disimbolkan dengan m. Pengukuran baku adalah pengukurannya memiliki hasil yang tetap atau baku atau standar. Sentimeter sering disimbolkan dengan cm. Kemudian meter sering disimbolkan dengan m. Hubungan satuan panjang meter atau disimbolkan dengan huruf M dan sentimeter dengan huruf cm. Pada meteran tertulis angka 1 meter atau 1 m, tetapi di garis yaitu tertulis 100 cm atau 100 cm. Jadi, hubungan dua satuan panjang ini dapat ditulis yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini kemarin anak-anak juga sudah mengerjakan latihan soal, yaitu 1 meter itu sama dengan 100 cm. 2 meter sama dengan 200 cm. Dan 3 meter
sama dengan 300 cm dan seterusnya seperti itu. Cara mengubah meter ke sentimeter. Caranya sangat mudah. Ditambahkan 0, angka 0 sebanyak 2. Misalnya 9 meter sama dengan 9 ditambah 0-nya 2. Jadi hasilnya 9 meter kalau dijadikan sentimeter yaitu 900 cm. Kemudian 10 meter. Angka 10 dituliskan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan 02. Jadi hasilnya adalah 1000 cm. Kemudian cara mengubah sentimeter ke meter. Nah, kalau yang ini sebaliknya. Dikurangi 0 sebanyak 2. Misalnya 400 cm sama dengan 4 dikurangi atau dihilangkan 0-nya 2. Jadi berapa? 4 meter. Kemudian yang 600 cm. 6 dikurangi 0-nya 2 atau dihilangkan 0-nya 2. Jadi berapa? 6 meter. Nah, ini tadi kalau mengubah dari meter ke sentimeter ditambahkan 0 sebanyak 2, sedangkan kalau mengubah sentimeter ke meter dikurangi 0-nya sebanyak 2. Nah, ini sudah paham pasti anak-anak. Sekarang kalau 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, di sini ada contoh. Nina mempunyai meja belajar dengan panjang 144 cm. Berapa panjang meja belajar Nina jika diubah ke satuan meter? Nah, jika mengerjakan soal cerita, anak-anak harus melalui langkah yaitu yang pertama diketahui. Yang diketahui tadi apa? Panjang meja belajar Nina yaitu 144 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang meja belajar jika diubah ke satuan meter. Kemudian jawab. Nah, 144 cm sama dengan 100 cm ditambah 44 cm. Jadi hasilnya berapa? 1 meter 44 cm. Karena 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi hasilnya 1 meter 44 cm.
Berikut langkah-langkah mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris. Pasti anak-anak sudah belajar dan sudah bisa ya bagaimana cara mengukur panjang dengan penggaris. Langkah yang pertama, letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian langkah yang kedua, perhatikan bilangan yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Kemudian yang ketiga, bilangan yang sejajar di ujung lain tersebut merupakan panjang benda. Nah, di sini ada contohnya. Perhatikan contoh berikut. Ujung kertas tersebut sejajar dengan bilangan 27 cm. Nah, anak-anak, di penggaris dilihat angka yaitu 27. Jadi panjang kertas tersebut adalah 27 cm. Nah, dilihat dari ujung yaitu dari angka 0 dan dilihat yang paling ujung juga di angka 27. Jadi panjang kertas tersebut adalah 27 cm. Hasil pengukuran benda yang lebih panjang dapat ditulis dalam satuan cm atau dilambangkan dengan cm atau meter dengan lambang m. Perhatikan hasil pengukuran panjang benda berikut. Nah, panjang bambu di atas adalah 180 cm. Jadi, bisa dituliskan yaitu dengan 1 meter lebih 80 cm. Membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Hasil pengukuran panjang benda dapat dibandingkan dan diurutkan. Akan tetapi, panjangnya harus dinyatakan dalam satuan panjang yang sama. Nah, misalnya di sini, anak, perhatikan contoh pengukuran panjang berikut. Nah, misalnya di sini ada panjang bambu. Panjang bambu itu 27 cm. Dilihat dari ujung angka 0 sampai dengan 27. Kemudian panjang tali yaitu 25 cm. Dapat dilihat dari ujung tali yaitu di angka pertama atau awal yaitu angka 0. Kemudian yang paling ujung di ujung tali yaitu 25 cm. Jadi panjang tali adalah 25 cm. Kemudian panjang ranting dilihat dari awal. Paling ujung yaitu dari angka 0, kemudian sampai ujung ranting yaitu 30 cm. Jadi sudah terlihat bahwa panjang ranting tersebut adalah 30 cm. Kesimpulan dari gambar di atas yaitu dari hasil pengukuran terlihat bahwa bambu lebih panjang dari tali. Kemudian bambu lebih pendek dari ranting. Jadi urutan benda dari yang terpanjang. Dari yang terpanjang adalah tadi ranting, bambu, kemudian yang terakhir baru tali. Menyelesaikan soal cerita tentang satuan panjang.
Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyelesaikan soal cerita satuan panjang. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan seksama. Kemudian, yang kedua, perhatikan satuan ukuran panjang benda. Kemudian yang ketiga, jika satuan ukuran panjang sudah sama, buatlah kalimat matematikanya. Kemudian yang keempat, jika belum sama, samakan satuan panjang terlebih dahulu. Yang kelima, ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Yang keenam, tentukan hasilnya dengan menyelesaikan kalimat matematika yang telah dibuat dengan tepat. Contoh soal cerita. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama adalah 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 25 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, mari kita diskusikan bersama anak-anak. Diketahui, jangan lupa, kalau soal cerita harus menggunakan kalimat matematika yang tepat. Yang pertama diketahui, tadi tinggi botol pertama adalah 26 cm. Tinggi botol kedua 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol. Kemudian kita jawab bersama. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Berarti yaitu 26 ditambah 15 cm sama dengan 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Dari mana 41 cm? 41 cm diperoleh dari penjumlahan, yaitu antara botol yang pertama dan botol yang kedua. Contoh soal cerita yang kedua. Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa adalah 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia? Nah, mari kita selesaikan bersama soal cerita berikut. Yang pertama, jangan lupa diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah jarak rumah ke Tugu, yaitu 240 meter. Jarak Tugu ke tenda, yaitu 3000 cm. Ditanyakan yaitu jarak tempuh Benny dalam satuan meter. Dijawab. Nah, karena tadi jarak Tugu ke tenda itu masih dalam bentuk sentimeter, jadi anak-anak jangan lupa diubah satuannya, disamakan, yaitu 3000 cm diubah ke meter jadi 30 meter.
jarak tempuh yang pertama ditambahkan jarak tempuh yang kedua. Jadi berapa? 240 ditambah 30 meter. Karena satuannya sudah sama, jadi bisa langsung ditambahkan. 240 meter ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Benny adalah 270 meter. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan latihan soal matematika seperti yang tadi, yaitu pada buku tema 5 halaman 198. Tugas hari ini jangan lupa dikerjakan dengan baik. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih. Sekian dari Bu Lala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.